Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amira Nadasifa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode dakwah generasi Z. Nah, dakwah dapat diartikan sebagai proses penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan cara menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dasar dakwah ini terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Kemudian pengertian generasi Z adalah generasi yang lahir setelah tahun 1997 hingga sekarang. Nah, generasi ini hidup di zaman teknologi dan sudah bisa memanfaatkan internet. Di masa kini, tentunya di masa generasi Z ini, hampir semua orang sudah memiliki smartphone dan diantaranya banyak yang memiliki media sosial. Nah, media sosial ini digunakan untuk bersosialisasi, mencari informasi, menambah wawasan, kemudian menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian ada media sosial yang sering digunakan oleh orang-orang, diantaranya YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook, Line, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian isi dari media sosial ini terbagi menjadi 3, yaitu sisi positif berupa konten edukasi, informasi, dakwah Islam atau pesan keagamaan. Selanjutnya yang kedua ada sisi negatif. Nah, sisi negatif ini seperti bullying, kemudian ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada sisi abu-abu. Maksudnya di sini adalah konten yang tidak bermanfaat atau hiburan tapi tidak menghasilkan manfaat bagi yang melihatnya. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita dapat memanfaatkan media sosial untuk berdakwah. Nah, berdasarkan Quran surah An-Nahl ayat 125, dakwah di media sosial ini kita dapat menggunakan metode mau'izatul hasanah atau pengajaran yang baik, karena di media sosial ini kan kita menyampaikan ilmu agama, nasihat. Lalu siapa sasaran dakwah kita? Nah, sasaran dakwah ini bisa bermacam-macam, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Nah, untuk anak kecil sendiri kita bisa berdakwah menggunakan animasi atau kartun seperti Nusarara. Nah, kemudian untuk para remaja generasi Z nih, kita bisa menggunakan cara berdakwah yang lebih menarik seperti film-film pendek, quotes atau kata-kata motivasi yang didesain semenarik mungkin. Kemudian untuk para orang tuanya, kita bisa dakwah berbentuk video ceramah ustadz, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian dalam membuat konten dakwah untuk media sosial, khususnya bagian desain mendesain ini, terdapat tahapan atau visualisasi ide. Kemudian dalam membuat konten dakwah untuk media sosial ini, khususnya bagian desain mendesain, ada tahapan atau visualisasi idenya. Nah, yang pertama itu kita harus merumuskan atau riset dulu informasi yang ingin kita sampaikan kepada netizen. Kemudian yang kedua, kita harus menyederhanakan informasi yang sudah kita rumuskan tadi menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, tahapan selanjutnya yang ketiga adalah membuat sketsa. Kemudian yang keempat itu kita membuat sketsa ke desain. Nah, kemudian kita distribusikan atau kita posting dan share di media sosial. Dalam berdakwah di media sosial, kita dapat menggunakan bahasa yang baik, santun, tidak menyakiti orang lain, atau qaulan ma'rufah. Nah, sehingga tidak menyebabkan perpecahan antara netizen di media sosial. Kemudian ada qaulan sadidan atau pembicaraan yang benar. Nah, maksudnya di sini dalam berdakwah itu kita memberikan informasi atau data-data yang benar. Kemudian kita harus memakai bahasa yang efektif atau qaulan baligho. Nah, qaulan baligho ini maksudnya tidak bertele-tele, efektif gitu ya, sehingga netizen pun mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian jika kita menerima informasi, kita juga harus hati-hati atau kita harus bertabayun dulu, kita mencari kebenaran berita tersebut, jangan asal menelan mentah-mentah berita tersebut, karena seringkali kita jumpai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hoax atau berita palsu untuk memecah belahkan umat.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.